Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aristia Sana. Saya adalah salah satu mahasiswi dari STAN Sultan Abdul Rahman Kepulauan Riau, jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4. Baik, adapun dalam rangka video kali ini adalah dalam memenuhi tugas dari mata kuliah Sosiologi Keluarga yang diampu oleh Bu Yoji Ramadeni MSI. Oke, adapun dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai peran perkawinan dalam keluarga. Oke, di sini ada 6 poin penting ya dalam peran perkawinan dalam keluarga. Yang pertama itu ada struktur prinsip perkawinan, yang kedua ada homogami dan tawar-menawar, yang ketiga ada cinta sebagai faktor penting dalam perkawinan, yang keempat adanya desakan untuk menikah, dan yang kelima ada bertambahnya bujangan, dan yang terakhir yaitu tidak kawin. Oke, pertama kita akan membahas struktur prinsip perkawinan. Jadi di sini struktur prinsip perkawinan memiliki beberapa fungsi dan akibat penting. Yang pertama yaitu kedua belah pihak tidak merasa adanya suatu keharusan untuk meneruskannya setelah pengalaman pertama. Dan yang kedua di sini yaitu bagian dari pengalaman proses sosialisasi, terutama untuk memperkenalkan tiap individu dengan lawan jenis dan pada akhirnya mencapai puncaknya pada pemilihan jodoh. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada pola stratifikasi dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada homogami dan tawar-menawar, yang dimana homogami itu adalah kecenderungan untuk memilih pasangan dengan karakteristik pribadi yang mirip dengan dirinya sendiri. Sedangkan tawar-menawar adalah peraturan pertukaran dan penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas. Ketiga ada cinta sebagai suatu faktor penting dalam perkawinan. Jadi di sini ada 3 faktor. Dan faktor yang pertama yaitu cinta itu dianggap sebagai suatu ancaman terhadap sistem stratifikasi pada banyak masyarakat dan orang-orang tua, memperingatkan untuk tidak menggunakan cinta sebagai dasar pemilihan jodoh. Dan yang kedua yaitu faktor-faktor kekayaan, pekerjaan, kasta, umur, atau agama sekalipun tidak akan dapat menggantikan sebuah cinta. Dan yang terakhir yaitu kesemuaannya itu bagaimanapun juga tak akan mampu menciptakan ukuran baru yang lebih menyenangkan, namun cinta di sini tetap penting dalam pembentukan perkawinan. Oke, yang keempat yaitu ada desakan untuk menikah. Jadi desakan untuk menikah ini mengacu pada kenyataan bahwa terdapat suatu akses dari wanita muda yang pantas menikah sebelum peningkatan yang signifikan terjadi dibanding pria muda yang pantas menikah. Kelima yaitu bertambahnya bujangan. Jadi di sini itu ada 3 faktor sosial yang mendorong orang-orang muda untuk menunda pernikahan. Yang pertama yaitu ada kesempatan untuk bekerja dan berkarir bagi wanita yang semakin meningkat, menyebabkan pernikahan yang kurang menarik bagi para wanita. Dan yang kedua ada jumlah kontrasepsi yang meningkat, memberikan kontribusi dalam mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan. Dan yang terakhir ada dengan kontrasepsi yang efektif, semakin sedikit pasangan yang menemukan bahwa mereka harus menikah disebabkan karena kehamilan. Oke, dan yang terakhir yaitu tidak kawin. Jadi tidak kawin di sini yang pertama yaitu adanya kecenderungan orang-orang dewasa untuk membujang seperti cerai, pisah ranjang, janda, atau bahkan tidak menikah. Dan yang kedua yaitu membujang merupakan suatu cara hidup yang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai poin-poin penting dari peran perkawinan dalam keluarga. Jadi apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.